Nama saya Devina Amelia Ramadanti Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan Magic Mushroom untuk skrip dan sinopsisnya. Topiknya yang pertama adalah penjelasan skrip dan sinopsis. Sinopsis pertama, sinopsis, lalu babak 1 sampai babak 5. Sinopsisnya yaitu perjalanan Mori dan Dodo melakukan penjelajahan antar dimensi. Nah, kemudian babak 1 dimulai dengan setting rumah Mori pada pagi hari jam 8 atau jam 9 pagi. Scene dimulai dengan Mori yang sedang meletakkan jas dalam lemari. Kemudian dia terkejut ketika mendengar suara seseorang menebang pohon. Ketika dia keluar dari rumah, dia bertemu dengan Dodo yang sedang menebang pohon di hutan. Nah, Dodo ini menyapa Mori. Terus Dodo ini memberitahu kalau dia sebenarnya kalau dia dari tadi yang sedang menebang pohon. Akhirnya sama Mori dia mau ngebantuin Dodo. Nah, si Dodo ini agak ceroboh. Jadi ketika dia ngangkat kapak, dia malah jatuh dengan muka menghadap tanah. Nah, pas jatuh ini si Dodo ini nemu ada jamur ajaib yang bersinar. Jamurnya ini keterangannya dia bisa membawa orang untuk berkeliling dimensi. Nah, si Dodo ini dia langsung kasih tahu ke Mori kalau dia menemukan jamur ajaib. Si Mori ini dia awalnya kayak nggak percaya gitu, makanya sama dia langsung dicobain. Nah, nanti backgroundnya langsung berubah ke galaksi atau lingkaran yang berputar-putar seperti loop gitu. Nah, kemudian backgroundnya beralih ke babak kedua, yaitu bentuknya dunia yang seperti perkotaan. Di babak kedua ini perkotaan dengan setting waktunya malam hari, jam 8 atau jam 9 malam. Nah, si Mori dan Dodo ini terjatuh di tanah dan backgroundnya ini udah berubah jadi perkotaan. Si Mori ini shock. Loh, ternyata jamur tadi bener bisa membuat pindah dimensi. Nah, terus kameranya ini nampilkan jalanan yang terang benderang dengan banyak lampu dari gedung dan toko di sepanjang jalanan yang ramai. Lalu ntar bakal ada 3 karakter lewat di sini. Untuk jalanannya saya inginnya mengambil referensi dari jalanan Tokyo di malam hari atau jalanan New York, soalnya kan mereka kota yang modern. Nah, terus si Dodo ini ngajakin Mori buat lihat ke atas. Ternyata di atas tuh ada gedung pencakar langit. Terus ada lampu-lampunya, pokoknya ada lampu-lampu di sekitar gedung pencakar langitnya itu. Saya pengennya ngambil referensi dari Burj Khalifa atau gedung-gedung pencakar langit yang terkenal. Pas mereka lihat itu, wah kagum. Ternyata bener nih jamurnya bisa bikin pindah dimensi. Akhirnya mereka mau coba lagi. Jadi dirobek atau dipotong lagi jamurnya. Nah, habis itu mereka pindah ke bagian pedesaan. Latarnya mungkin sekitar sore-sore gitu. Tapi mereka jatuhnya nggak pas. Jadi mereka jatuhnya ke lumpur sawah gitu. Terus ntar bakal ada karakter dari dunia ini yang ngebantuin mereka untuk bersih-bersih. Habis itu si Dodo ini juga nawarin buat ngebantuin mencangkul di situ. Terus di sini juga nanti bakal ada adegan mereka makan bareng
sore-sore gitu di saung di sawah. Nah, habis itu Mori ini mikir, dia gimana cara dia dan Dodo itu buat pulang ke rumah. Soalnya kan jamurnya ini pindah dimensinya nyata secara random gitu. Si Dodo ini juga panik pas dikasih tahu Mori. Akhirnya si Dodo nanya, ini dicoba lagi aja atau gimana jamurnya? Akhirnya dicoba lagi, terus mereka pindah dimensi lagi. Nah, ternyata sialnya mereka masih belum pindah ke dimensi dunia asal mereka. Akhirnya mereka pindahnya ke hutan fantasi. Ini saya pengen ngambil hutan fantasinya latarnya siang-siang gitu. Pokoknya backgroundnya sudah berubah jadi hutan fantasi di babak keempat ini. Nah, terus datang si Poko sama si Poki. Si Poko ini jelasin kalau ternyata jamur yang mereka bawa itu jamur mahal. Jadi mau mereka beli. Si Dodo udah tergiur aja. Dia maunya sih dia tukar biar dia bisa dapat koin emas. Tapi sama Mori diingetin tujuan awalnya. Kan tujuannya harusnya buat pulang. Nah, akhirnya si Poko sama si Poki ini ngasih tahu cara mereka pulang dengan menuju sebuah gerbang di hutan itu. Agak-agak mirip seperti pintu gerbang gitu. Nah, tapi ya mereka ragu-ragu ini beneran enggak, terutama Mori. Tapi akhirnya mereka tetap masuk. Nah, terus layarnya akan jadi hitam. Soalnya setelah mereka masuki pintu gerbang itu mereka tidak sadar. Nah, terus layarnya dari yang sebelumnya blur akan jadi semakin jelas, terus menampilkan rumah Mori sama hutan lagi. Seperti setting babak 1. Nah, si Mori sama Dodo ini mereka kok tertidur tengah-tengah hutan itu. Terus si Mori bangun duluan. Nah, dia bingung kemana jamur tadi. Si Dodo juga bingung, dia soalnya nggak ingat apa-apa. Akhirnya sama Mori ya udahlah, biarkan aja pengalaman itu. Terus ya udah mereka pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Puspamurti dari Offering EE. Di pertemuan ke-12 kali ini, saya akan mempresentasikan tentang background pada proyek animasi 2D ini. Yang pada shoot ke-1, scan awal, akan ditampilkan layar sebuah rumah atau ruangan dengan diseberangkan hutan. Lanjut pada shoot kedua, latar tempat menjadi sebuah perkotaan pada saat malam hari, dengan gedung pencakar langit dan lampu yang mencolok di sepanjang gedung di atas. Ini referensi latar dari Tokyo Night Street. Dan pada shoot yang ketiga, setting latar digantikan ke sebuah pedesaan pada sore hari. Kemudian pada shoot keempat, setting latar pada kali ini ada di sebuah hutan fantasi yang dimana kedua karakter utama akan bertemu dengan dua karakter fantasi kecil yang ingin membeli atau menukar jamur ajaib milik kedua karakter utama lalu diganti menjadi emas. Yang terakhir pada shoot kelima, layar sebelumnya hitam akan menampilkan background pada awal scan pada waktu sore hari. Latar ditampilkan blur hingga menjadi tampilan yang jelas.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.